Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Sehat-sehatkah semua? Masih tetap menjalankan ibadah puasa? Masih ya? Alhamdulillah, masih Pak. Alhamdulillah. Ada yang sudah pedot alias bolong, muka batal? Tidak ada. Kalau adik-adik putri atau anak-anak putri mungkin kita maklumi, mungkin sedang berhalangan. Tapi kalau seperti Mas Muhammad Noval, kemudian Mas Aprian, ini kalau berhalangan ya kebangetan ya. Saya nggak kuat Pak, karena kemarin lupaan sahur. Nah itu bukan alasan. Jadi tetap harus dikerjakan. Baik anak-anak, izinkan saya ingin share screen tentang materi kita tausiah hari ini. Ini semata-mata agar kalian tidak hanya larut dalam permainan-permainan lewat gadget anak-anak, tetapi mari sekali waktu kita mengkaji ajaran agama kita. Sekali waktu kita mempelajari, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan niat agar kita bisa memperdalam ilmu agama kita. Seharusnya kalian mendapatkannya dalam 1 tahun di sekolah, tetapi karena situasi musibah wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran diselenggarakan dengan jarak jauh. Mestinya sangat berbeda bila dibandingkan dengan PTM. Kalian sudah menikmati PTM selama 2 pekan. Bagaimana rasanya? Ternyata tidak enak ya. Berbeda kalau PTM seperti biasa. Kalau ini sungguh sangat ketat. Bahkan seperti ujian sekolah saja. Kalian tidak boleh saling sapa, tegur sapa, akrab seperti biasanya. Tetap harus menjaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan anak. Baik, saya akan share screen dulu. Mungkin ini materi tentang kelas 8 ada nih ya. Kelas 8 ada tentang puasa. Baik. Nampakkah di layar kalian anak-anak? Tolong salah satu dari kalian. Nampak ya? Bisa dibaca? Salah satu tolong dibaca ini. Ya, Pak. Bisa? Nah, saya slideshow. Nah, ini. Nampak nggih? Halo? Jangan-jangan nanti saya slideshow ternyata tidak tampak. Bagaimana anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya sayangi, share screen dari Pak Darmawan bisa dilihat dari perangkat kalian? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Marhaban ya Ramadan.
adakah di antara kalian yang tidak suka dengan datangnya Ramadan? Ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu sangat senang rasanya anak-anak, menggembirakan. Karena apa? Sebagaimana judul, Ramadan adalah ladang amal dan ampunan anak-anak. Dimudahkan oleh Allah kita ini untuk beramal di bulan Ramadan. Sing biasanya rada ogah-ogahan nang masjid, sekarang gumbrigah semangat pergi ke masjid. Banyak saudara, banyak teman. Sungguh menyenangkan anak-anak kembali ke masjid. Di sana disediakan pahala yang besar, disediakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah saatnya untuk meraup sebanyak-banyaknya pahala dan membakar sebanyak-banyaknya dosa kita. Adakah di antara kalian yang tidak memiliki dosa? Saya nggak yakin, pastilah semuanya memiliki dosa. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seperti Pak Darmawan juga banyak dosanya, banyak salahnya, banyak dosanya kepada Allah, banyak salahnya juga kepada sesama manusia. Maka di saat seperti ini kita harus memperbanyak istighfar anak-anak. Berapa kali kalian beristighfar selama 1 hari 1 malam? Ayo, ada yang bisa ngitung apa tidak? Berapa kali kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Enggak, Pak. Kita teladani junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 1 hari 1 malam itu setidaknya 100 kali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah itu adalah pribadi yang maksum. Siapa tahu apa maksudnya maksum? Apa anak-anak? Ada yang tahu maksum itu artinya apa? Buka speakernya, jawab. Saya beri hadiah kalau ada tahu. Sini ada kotak ini. Nah, ini ada kotaknya. Ini hadiahnya. Langsung temui Pak Darmawan di sekolah. Tak kasih hadiah yang bisa jawab. Apa artinya maksum? Dari kesalahan. Siapa ini yang jawab? Siapa yang jawab ini namanya? Brilian Nabil. Maksum itu dosa juga kesalahan sebab dipelihara dan dijaga langsung oleh Allah, Pak. Oke, terpelihara dari kesalahan sebab dijaga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Rasulullah itu bebas dari dosa. Tidak seperti kita anak-anak, dikit-dikit kita dosa, sedikit-sedikit kita ini salah, ya. Tapi itu yang harus dikendalikan anak. Kalau dihilangkan tidak mungkin anak-anak. Tidak mungkin manusia itu menghilangkan nafsunya. Coba kalau kalian dihilangkan nafsu makannya terus gimana? Kalau kalian dihilangkan nafsu untuk rasa ingin tahunya dihilangkan gimana? Nah, maka dari itu nafsu itu tidak dihilangkan tetapi dikendali. Oke, yang tadi bisa menjawab bahwa maksum itu terpelihara di salah dan dosa, silahkan nanti ke sekolah temui Pak Darmawan. Nah, saya mau minta tanya. Oke, baik, saya lanjutkan. Beberapa keutamaan di bulan puasa. Tadi disebutkan bahwa puasa bulan Ramadan itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa anak-anak? Kutiba alaikumusiyam itu Al-Baqarah ayat berapa? Ini kan pelajaran kelas 8 juga ini. Yo, ada yang hafal? Hafal, Pak. Ada yang hafal? Siapa ini?
Kalau share screen ini nggak bisa lihat siapa yang bicara ya. Coba yang hafal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina min qablikum Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayo diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, thayyib, alhamdulillah. Ya. La'allakum tattaqun. Kalau Ramadan bulan Al-Qur'an, ini tepatnya berada pada Al-Qur'an Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas dan seterusnya. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi anak-anak, dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini kita harus bermesra-mesraan. Jangan mesranya dengan HP terus sejak pagi sampai malam hari, malam habis tarawih pegang HP lagi. Sekali waktu ini di bulan Ramadan kita lebih mesra, lebih akrab dengan Ramadan, dengan Al-Qur'an anak-anak. Kita sisihkan sementara waktu HP kalian. Main game orang entah nanti kalau di bulan puasa ini sudah habis, kita kesempatannya untuk beramal soleh itu semakin sedikit, semakin sulit, semakin berat. Karena pada bulan Ramadan itu rasanya kaki ini enteng anak-anak mau ke masjid. Kalau di luar bulan Ramadan, angel dikumandangkan adzan saja kita megah-ugahan pergi ke masjid. Tapi di bulan Ramadan bahkan adzannya kamu tunggu sekarang, terutama adzan maghrib entah ini tak saiki. Di luar bulan Ramadan, adzan maghrib kalian benci lagi main-main, aduh wis maghrib. Kalian baru main sepak bola, kemudian datang adzan maghrib, kamu nggak suka, seolah-olah mengganggu permainan kalian. Tapi di bulan Ramadan, adzan maghrib sekarang kalian tunggu-tunggu, bahkan didambakan, esok rotok dijok kayak gitu ya nggak bisa dong. Jadi Ramadan bulan Al-Qur'an, syahrut tilawah, keutamaan pertama. Jadi jangan sampai kita lengah. Syukur-syukur one day one juz, satu hari satu juz. Ya, juznya apa ini? Saya setiap hari one day one juz Pak. Juznya kadang-kadang melon, kadang-kadang juz apokat. Bukan itu ya. Juz di dalam Al-Qur'an itu satu hari. Berarti selama 30 hari nanti kalian khatam Al-Qur'an. Syukur-syukur lebih gitu ya. Ada yang sudah mulai membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, ada yang sudah dapat lebih dari 1 juz? Adakah? Ada? Iya, Pak. Iya, siapa ini? Rakuela 8I. Akuila 8I. 8I. Oke, terima kasih. Sudah juz berapa Akuila? Juz 15, Pak. Mantap. Sejak hari pertama kemarin? Atau sebelumnya sudah baca? Sebelumnya sudah, ini pas kemarin itu dapat 5 juz. Oh, dapat 5 ya. Ini 1 juz berarti 1 hari. Oke, diteruskan. Subhanallah ya. Saya senang sekali ini nih. Kalau bisa ketemu langsung saya ingin menyimak ya. Sudah ada punya hafalan surat? Mungkin juz 30 sudah hafal? Akila itu? Sedikit-sedikit, Pak. Oh, dikit. Tapi kalau dihitung surat pendeknya sudah ada 15 surat yang kamu hafal. Ada. Misalnya dari An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian Al-Qari'ah, Al-Ma'un, Al-Kausar,
Al-Ma'un, Al-Kausar, kalau sampai lewat Atin, Al-Qadar, sudah hafal itu? Kan pendek-pendek itu. Akila udah hafal belum? Belum? Paling 10. Oh, sudah ada 10 ya? Oh, kalau sholat biasanya pakai Al-Ikhlas mesti. Ya cepat Al-Ikhlas ya, sama Anas gitu. Nah, sekarang kesempatan ini untuk ditambahi hafalannya bulan Ramadan. Oke, kita lanjut ke taman berikutnya. Pada bulan Ramadan seperti ini, setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Ini dasarnya hadis. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan gini ini, setan ini libur anak-anak. Setan ini libur untuk menggoda manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang yang berbuat dosa? Bahkan ada yang masih tega membunuh, mencuri, merampok, memperkosa, menipu, korupsi, memfitnah, dan sebagainya. Kenapa kok masih ada anak-anak? Padahal setan dibelenggu loh. Nah, itu berarti bawaan manusianya itu ya sudah tinggalannya setan itu. Setan sudah nggak cawe-cawe di bulan seperti ini. Tapi manusianya memang sudah memiliki karakter budi pekerti yang buruk. Nah, akibat mungkin di luar bulan Ramadan kemarin keseringan bergaul dengan setan. Sehingga walaupun setan tidak goda, dia sudah pintar sendiri untuk berbuat jahat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya anak-anak, maknanya secara zahiriyah bisa jadi neraka memang ditutup di bulan Ramadan seperti ini. Nera percaya tilih honor. Ya. Atau juga pintu-pintu surga sudah dibuka luas-luas. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya, kapan-kapan kita tengok ke surga dibuka apa enggak di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, makna konotasinya anak-anak bahwa pintu-pintu ke arah neraka, akhlak perbuatan yang membawa orang itu ke neraka seolah-olah sudah ditutup. Dan sebaliknya, perbuatan akhlak yang membawa seseorang ke surga itu dibuka seluas-luasnya. Bukankah sekarang ini pahala dilipat gandakan, ampunan Allah dimudahkan? Kalau sudah seperti itu, pintu surga seolah-olah sudah dekat di depan mata kita. Nah, ini keutamaan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada seperti itu. Di dalamnya terdapat malam kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Surat Al-Qadar. Ada yang hafal? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sudah hafal nggih? Surat Al-Qadar. Ini mpun nih. Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebih 84 tahun. Jadi kalau ada orang beribadah sampai 84 tahun, ini masih kalah dengan satu kemuliaan di malam Qadar. Maka ini istimewa. Kapan itu datangnya? Biasanya 10 hari terakhir di hari-hari tanggal-tanggal ganjil. Kemudian hadis-hadis tentang puasa. Puasa adalah perisai. Jadi kalau untuk mengendalikan nafsu kita ini harus melalui puasa. Puasa dapat masukkan hamba ke surga. Pahala orang puasa tidak terbatas.
Kalau di luar bulan puasa anak-anak, pahalanya itu dilipat gandakan 10-700 kali. Tapi di bulan puasa Ramadan, pahalanya itu menjadi lipat-lipat, bahkan bisa lebih dari 700 derajat atau 700 kali. Maka melaksanakan ibadah puasa harus dengan sungguh-sungguh, jangan sampai lengah, jangan sampai disia-siakan. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya di yaumul qiyamah. Jadi Al-Quran, puasa yang kita lakukan ini akan bisa memberikan pertolongan, syafaat itu pertolongan kepada ahlinya di yaumul qiyamah. Puasa adalah tebusan sebagai kafarah. Kalau orang-orang yang memiliki kesalahan dalam menjalankan satu ibadah, itu bisa diganti dengan puasa. Misalnya orang yang melanggar janji itu dengan puasa 3 hari, dan seterusnya ada nih. Anak-anak nanti bisa mempelajari di kitab fikih, di pelajaran di sekolah, di kelas kalian. Pintu Ar-Rayyan, ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Pintu surga namanya Ar-Rayyan, yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Nanti pada saat itu, pada saat yaumul qiyamah nanti, pintu ini akan memanggil-manggil orang yang berpuasa. Dan ketika orang yang berpuasa ini sudah pada masuk semua ke dalamnya, maka pintu itu akan segera tertutup, tidak bisa dimasuki oleh orang lain yang tidak berpuasa. Anak-anak sekalian, mungkin saya kembalikan dulu di sini untuk menyapa kalian ya. Sudah 35. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Nih. Silakan yang mau bertanya. Masih ada 30 menit waktu kita. 45 menit bahkan. Boleh, ada Brian. Halo Brian, Nabil. Dari kelas berapa Brian? 8C, Pak. 8C. Tadi linknya barusan masuk ya, Brian ya? Dari tadi, Pak. Oh, ada. Masalahnya yang link pertama itu ternyata masalah, ada trouble, tidak bisa masuk beberapa setelah saya uji. Terus akhirnya pagi tadi saya buat link baru. Tidak masalah. Ini menggunakan link baru kan ya, Brilian Nabil? Iya. Oke. Ya. Terima kasih bisa bergabung, Brilian Nabil. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya menjadi puasa yang mabrur, puasa yang baik, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Brilian, dari mana ini domisilinya? Apa, Pak? Tinggal di mana, Brilian? Di Jati Beduk. Jati Beduk, Kokoh berarti ya. Hulu Sulur nggih? Nggih. Sinyal bagus ya dari situ. Bagus. Oke, terima kasih. Kemudian saya menyapa ada Drunakia. Drunakia Versa. Halo Drunakia. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu ya Drunakia ya. Kemarin ikut uji coba PTM apa tetap PJJ pilihannya? PJJ, Pak. Ya, PJJ. Berarti belum pernah lihat sekolahnya ini ya sampai sekarang ya Drunakia ini. Enggak kan kamu dengan sekolahmu ini. Ya. Besok tiba-tiba kamu sudah naik kelas 9. Nanti sama kelas 9 kalian pelajaran PAI-nya nanti bersama Pak Darmawan. Kan bersama saya belum kenal ini Drunakia seperti apa ini ya. Kalian sangat masih malu-malu untuk membuka kameranya dan nggak apa-apa loh buka kamera. Ada yang berani buka kameranya ya, kita bisa kenalan, bisa langsung
tatap muka PTM ini, pembelajaran tatap muka tapi via apa namanya? Ya via Team atau virtual. Kemudian saya sapa lagi nanti sebelum saya lanjutkan. Ini masih di pembagian fase Ramadan tadi ya. Maaf, saya tanya di layar kalian masih muncul share screen saya nggih? Apa sudah muncul? Masih PowerPoint-nya apa sudah ada gambaran, ada apa ini namanya? Ada timnya nih? Ada Teams-nya itu, Pak. Oh, timnya ya. Jadi muncul lihat. Oke. Saya sapa Raquela Darlen. Prinsesa. Halo Raquela. Halo. Halo, apa kabar? Sehat? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi tidak kesiangan toh sahurnya? Enggak, Pak. Enggak. Kalau sahur enggak kesiangan, tapi kalau berbuka enggak ketinggalan ya? Enggak. Enggak ada orang buka ketinggalan ya, jarang ya. Tapi kalau sahur kesiangan banyak. Kalau sahur kesiangan namanya sarapan ya. Berarti enggak jadi puasa. Oh ya anak-anak, ibadah puasa Ramadan ini ibadah yang harus diniatkan sebelumnya. Jadi kalian jangan sampai lengah, lupa, belum niat. Ya. Niatnya di malam harinya. Ya. Di malam harinya diniatkan. Makanya setelah sholat tarawih kita sering mengucapkan niat bareng-bareng ba'da tarawih bersama imam. Niatnya bagaimana itu anak-anak? Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanatu fardhu lillahi. Iya betul, fardhu lillahi ta'ala. Intine nenggon lillahi ta'ala maulu. Ya. Karena ibadah itu apapun namanya anak-anak, ibadah itu apapun namanya harus dilakukan dengan dua syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah dan bisa membuahkan pahala bagi pelakunya. Apa dua syarat itu? Yang pertama, ibadah itu harus dilakukan secara benar berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang anak-anak sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena itu, kalian harus mempelajari, memahami tata cara, syarat rukun dari ibadah puasa Ramadan agar ibadah puasa Ramadan kalian benar. Jangan berusak-sae. Jadi mulai dari niatnya juga harus betul. Masuk tadi diucapkan, dilakukan pada malam hari. Kemudian rukunnya apa? Rukunnya yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi ketika kalian sudah mendengar azan subuh dikumandangkan, nah itu sudah mulai berpuasa. Nah, pengertiannya begitu anak-anak. Berarti imsak itu artinya tahan, cegah gitu ya. Itu sebenarnya masih diperkenankan kalian untuk makan minum. Tapi kalau sudah terdengar adzan subuh, Allahu Akbar. Nah, itu berarti sudah harus kalian tidak boleh makan minum lagi. Misalnya kalian kebetulan pas saat itu sedang makan, kemudian sebagian makanan berada di dalam mulut kalian, terdengar adzan. Apa yang harus dilakukan?
apakah makanan itu diteruskan ataukah dikeluarkan lagi. Bagaimana? Ada yang pernah alami gitu? Allahu Akbar, lagi seamploan ijek nenggon mulut. Bagaimana anak-anak kalau kasusnya seperti itu? Maneman Pak Mubadir, ditelan saja Pak, nggak apa-apa gitu ya? Wah enggak Pak, ini sudah nggak boleh ini. Berarti kalau saya nelen berarti saya makan, berarti waktunya sudah masuk, ini saya nggak boleh, maka saya keluarkan, saya muntahkan Pak. Mana yang betul anak-anak? Yo, siapa tahu? Salah nggak apa-apa? Diteruskan, Pak. Diteruskan. Rikuela tahu begitu, pernah ya? Pernah. Wah kosong. Kalau minum, waduh ini pas enak-enak ya, seger-seger ya. Lah kok agan. Diteruskan Rikuela. Ada yang berpendapat lain? Ditahan Pak, nanti sampai berbuka Pak. Dia di dalam mulut terus gitu ya. Mana tahan ya. Yang betul anak-anak, ketika sudah terdengar adzan, kalau kalian ternyata sudah memasukkan makanan ke dalam mulut tapi belum ditelan, maka dikeluarkan anak. Jangan terus dimakan. Kalau dimakan berarti kalian sudah makan masuk di bulan di saat-saat harus berpuasa. Apa nggak mubadir Pak? Ini kasusnya berbeda. Jadi dalam posisi seperti itu harus dikeluarkan makanan maupun minuman. Terus mulai berpuasa. Makanya untuk mencegah terjadi seperti itu, kita di Indonesia ini ada istilah imsak. Imsak itu setidaknya masih ada 5 menit sampai 15 menit. Biasanya imsak itu sekitar jam 4.13 menit. Dan sholat subuhnya, adzan subuh itu jam 4.25 menit. Atau 20 menit. Jadi sekitar ada 5 menitan anak-anak. Jadi kalau sudah imsak, kalian baru bangun ya segera cepet-cepet aja makannya. Ya. Jadi dengan cara seperti tentara itu makannya cepat. Ya. Kemudian setelah kalian benar melakukan ibadah dengan tata cara syarat rukunnya benar, harus dilambari ikhlas anak-anak. Ikhlas. Seperti yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Wa akhlasu, dan orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agamanya karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang mukmin. Jadi harus ikhlas anak-anak. Harus ikhlas dalam menjalankan ibadah ini. Meskipun benar, tapi kalian mengerjakannya tidak ikhlas, ya tidak bernilai pahala akhirnya. Posone wis bener apik, niate apik. Nah, di dalamnya juga diisi banyak aktivitas ibadah, baca Quran, sedekah, mengkaji ilmu, ya, birrul walidain, dan seterusnya. Ternyata kalian tidak ikhlas, posone tidak ikhlas, atau karena riya. Apa itu riya? Riya itu maksudnya karena pamrih untuk dipuji orang lain. Poso kok harap supaya dipuji orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti puasanya tidak diterima oleh Allah. Sehingga besok dia melakukan ini, meskipun kamu datang dengan ibadah puasa, ibadah sholat, tapi ternyata ibadah puasanya bukan untukku, maka tidak diterima oleh Allah dan tidak akan diberi pahala. Naudzubillah min dzalik. Oke, begitu anak-anak, jangan sampai lupa supaya tetap dipertahankan ikhlasnya
benarnya dalam menjalankan ibadah. Oke, begitu rakuilah. Jadi kalau posisinya tadi seperti itu dikeluarkan ya. Selanjutnya saya kembali ke start ini. Nah, masih nampak di layar kalian anak-anak? Masih nggih? PowerPoint saya masih nampak? Pembagian fase Ramadan. Masih, alhamdulillah. Ini pembagiannya fase Ramadan. Berarti sekarang ini kita berada di ampunan, rahmat atau bebas dari neraka. Sekarang ini berarti kita berada di mana ini? Rahmat. Ya, belum ampunan belum ini, ya. Kalau menurut fasenya ini, rahmat. Ada yang mengatakan ya 1 sampai 20 itu rahmat dan ampunan, ya juga boleh, nggak apa-apa. Cuman untuk memilah sekedar ilmu saja. Anak-anak sekalian, di tanggal 1 sampai 10 itu rahmatnya Allah dilimpahkan kepada hambanya. Jadi rasa rasa kasih sayang Allah itu di bulan Ramadan ini dilimpahkan. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, tapi kok ada gempa ya Pak? Tapi kok ada banjir ya Pak? Tapi kok juga tetap ada angin ribut ya Pak? Ini kan di bulan puasa harusnya kan penuh rahmat damai gitu ya. Nah itulah rahasianya Allah. Tapi rasa-rasanya di bulan Ramadan di awal 10 hari pertama ini memang anak-anak rasanya nyaman, kita nggak merasa berat ya. Bahkan kadang-kadang beratnya itu di tanggal-tanggal ini. Tanggal-tanggal ini kadang-kadang berat. Di awal-awal ini tidak terasa, sekarang sudah dapat 5. Tidak terasa, sekarang sudah dapat 5. Yang pertama bahkan saya sudah seolah-olah lupa. Hari apa itu yang pertama kali kita puasa? Hari Selasa, tanggal 13. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sekarang udah 5 nah. Inilah hari pembagiannya. Kemudian di pertengahannya tanggal 11 sampai 20 Allah akan memberikan ampunan sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Masih di ayat 146 An-Nisa, surat keempat. Ilalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa ahlasu, dan orang-orang yang wa ahlasu wa aslahu, dan orang-orang yang mau perbaiki dirinya, wa tasamu billah, dan orang-orang yang mau berpegang teguh kepada agamanya Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan orang-orang yang mau ikhlas menjalankan agamanya karena Allah. Ulaika ma'al mu'minin, mereka itu bersama orang-orang mukmin. Ampunan Allah ini lebih besar daripada apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, kecuali dosa itu dosa syirik, kafir, mengingkari adanya Allah. Itu Allah tidak akan kasih ampunan. Tapi di luar itu, selama orang itu masih sempat untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka ampunan Allah lebih besar daripada dosa. Dan anak-anak yang terakhir, 10 hari terakhir, subhanallah, kita dijanjikan itqum minan nar, bebas dari neraka. Maka di tanggal-tanggal ini kita lebih banyak harus lebih konsentrasi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha afun, maha pengampun. Tuhibbul afwa, menyukai, mencintai orang yang mohon ampun. Fa'fu anna, maka ampunilah kami ya Allah. Ini anak fase pembagian fase Ramadan. Selanjutnya ini beberapa hadis tentang puasa. Tadi saya sudah sebutkan di depan. Jadi jangan sampai
puasanya itu tidak karena iman, bukan karena mencari pahala Allah, tapi karena riya, maka tidak ada artinya. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ada hadis lain. Baca. Nah, tadi ini sudah saya sebutkan ya. Waktu ibadah puasa ini kira-kira kurang lebih 14 jam ya. Berat apa enggak ini 14 jam? Satu hari itu berapa toh? 24 jam. Berarti kita diminta cuma 14 jam saja untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dibandingkan dengan yang lain, kegiatannya ada yang usul kemarin. Kok enggak diganti puasanya malam saja toh Pak? Jadi mulai maghrib itu terus sampai besok subuh itu selesai. Jadi subuh itu sudah saatnya untuk berbuka. Maunya begitu loh, turu-turu Pak. Poso tidak bermaknanya. Salah satu tujuan disyariatkannya puasa itu adalah supaya kita itu bisa merasakan lapar. Ya. Laparnya pun juga ada waktunya. Coba saudara-saudara kita yang berada di dalam garis di bawah garis kemiskinan yang mungkin makannya tidak ajib, ya. Sehari kadang-kadang nggak makan karena tidak ada tersedia makanan. Mereka itu lebih dari 14 jam, bahkan mungkin 24 jam, 48 jam nggak dapat makan, makanya cuma minum air putih, seadanya dapatnya apa. Nah, kita ini dilatih supaya lapar. Kalau sudah seperti itu, kita bisa merasakan kepedulian pada orang lain. Oh, ternyata seperti ini ya. Nah. Oke, ini jadi saya tadi sebutkan masih boleh makan minum bila baca Quran itu kira-kira ya 50 ayat lancar ya. Itu posisi imsak lampu kuning. Kalau sudah terbit fajar adzan subuh itu sudah mulai berpuasa. Kalau sudah terdengar adzan maghrib berarti sudah selesai berpuasa. Oke. Sampai di sini adakah yang ingin kalian tanyakan? Saya ingin menyapa lagi ini anak-anak yang baru datang. Halo Amalia Nur Fatimah. Amalia Nur Fatimah. Tidak terdengar ya. Halo Monita Pradipta Salma. Halo Pak. Monita Pradipta Salma. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, banter. Ini menggunakan laptop apa HP Monita? HP. Ya. HP ya? Putus-putus suaranya. Sinyalnya sudah Pak. Nah, dari mana nih Monita? Dari mana posisinya ini? Purworejo, jadi Wilayahnya mana? Oh, lah itu tadi ada yang sama dari Jadi Beduk juga. Siapa tadi ya? Brilian kita ya. Brilian sekarang Jadi Beduk ya, Brilian tadi ya. Apa tetangga sama Brilian? Bukan, Pak. Iya enggak. Bukan. Brilian Jadi Beduk juga tak? Ya. Iya, tapi belum kenal ya. Brilian kelas 8? G. 8G. Monita 8? C. J. Oh, G sama J ya. Ya, Iya, Pak. kelihatan G, H, I, kelihatan H sama I jauh ya, bukan tetangga.
Yang tetangga berarti yang 9G, tetangganya 9H gitu ya. Kok 9 terus toh? Ini ketentu saya ini ngajarnya kelas 9. 8G, tetangganya 8H. Nah, oke, wanita Pradipta Salma. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah, tetap sehat dan bisa sampai selesai lancar ya wanita. Amin. Oh ya anak-anak, tugas-tugas dari Bapak Ibu gurumu jangan sampai terabaikan ya. Saya ini sudah berkali-kali dari siswa-siswa saya ini saya tagih tugasnya untuk mengerjakan. Apa sih sulitnya? Kalian nyatanya juga bisa mengakses WA-an ya lancar. Tapi kenapa untuk mengerjakan tugas ini masih ogah-ogahan? Kasihan juga Bapak Ibu gurumu. Ini mereka itu sebenarnya tidak suka dalam posisi seperti ini. Sukanya ya tatap muka langsung, bisa ketemu kalian, bisa dari hati ke hati, memberi pembelajaran. Kalian juga mestinya akan lebih senang, tapi karena situasi maka posisi seperti ini mari kita kerjasama yang baik. Ketika ada tugas dari Bapak Ibu gurumu, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Toh waktu kalian bermain dengan mengerjakan tugas itu tetap banyak bermainnya loh. Nah, misalnya hari ini ada tugas matematika, berapa jam? Apa sampai 2-3 jam mengerjakan matematika? Enggak, paling cuma beberapa menit. Kadang-kadang yang mengerjakan itu sambil lalu sehingga nilainya jelek, sepenting sudah tak kerjakan gitu ya. Jadi pesannya anak-anak kalian tertib, disiplin, karena nilai kalian itu dasarnya ya dari situ aja, tidak dari mana-mana. Ini saya menyapa ini tetangga saya ini. Halo Fasa ya Sasi. Halo, assalamualaikum Fasa. Ini di rumah Mbah atau di rumah sendiri nih Fasa? Halo Fasa. Di suara ini lama. Assalamualaikum. Fasa. Putus-putus Fasa. Ini dari rumah apa dari tempat yang lain? Di rumah, Pak. Oh di rumah, ya. Oh ya Ibu libur ya? Ya. Ya makanya tidak ke rumah Mbak ya. Kira sinyalnya dek putus-putus sih gunakan data apa wifi nih Fasa? Pakai wifi, Pak. Wifi? Iya. Oh, lah ini sudah agak jelas ini. Sudah agak jelas. Ya. Oke Fasa, selamat berpuasa, sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu tarweh. Tarwehmu yang di Fasa? Al-Huda apa yang masjid Leo? Dekat rumah, Pak. Oh, yang dekat SLB itu ya? Ya. Oke, ini Pak Muhammad Hartono. Oke Fasa, terima kasih. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasanya mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, saya sapa berikutnya. Siapa ya? Fatimah. Halo Fatimah. Mana Fatimah nih? Iya, Halo Pak. Fatimah. Halo, Pak. Fatimah Chandra Widianti. Fatimah di mana nih tinggalnya? Donoharjo, Pak. Donoharjo. Oh, Donoharjo berarti tidak pencil gue ya? Iya. Iya, dekat dengan Budani no berarti Fatimah. Dekat Budani, Mas Bakti. Enggak. Pak Bakti. Oh, Masuk tak Donoharjo? Tidak, Pak. Belakang Alfamart. Belakang Alfamart. Belakang Alfamart itu Pak. Oh iya, belakang Alfamart ada toko buahku ya, bentarku ya. Iya.
Berarti sejak nenek bronyol Alfamart. Iya, Pak. Sekolahan sini ya. Nah, alhamdulillah cedek banget sekolah. Melaku. Kalau masuk PT, kalian kemarin masuk PTM atau PJJ? PTM, Pak. PTM. Pulangnya jalan kaki saja ya. Iya, pulangnya jalan kaki. Pergi ke kono wae biar kakinya lemes atau mungkin ngontal apa enak ya. Oke, Chandra, masih senang PTM atau lanjut PJJ? PTM, Pak. PTM aja ya. Tapi kalau cuma dikit gitu nggak semangat toh? Iya. Kemarin saya mengajar itu cuma 6 kelas 7. Kemudian sesi pertama itu nak 5. Dulu saya mengajar kelas 9 lucu meneh, cuma 3 anak. Tapi kayak ngopo ya. Ternyata masih bagian besar masih pengen PJJ daripada PTM. Ya sudah, pilihannya seperti itu. Oke, terima kasih Fatimah. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah menjadi puasa yang bisa memberikan pahala kepada kita. Amin. Baik anak-anak, ini masih ada 15 menit. Saya lanjutkan share screen saya ya. Masih nampak di layar kalian? Kalau kalian mau tanya boleh raise hand. Pak, saya mau tanya. Tapi tolong jangan live dulu ya, sampai nanti waktu kita selesai. Baik, Assalamualaikum, sekarang masuk kepada. Boleh, silahkan. Ini siapa? Saya Ari Satria Wijaya, Pak. Ari Satria Wijaya, ya silahkan. Ada apa, Ari Satria? Mau tanya? Mau bertanya, Pak. Silahkan. Kok sholat taraweh ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 itu gimana ya, Pak? Gue nggak tahu itu, Pak. Kamu suka yang mana? Yang 23, Pak. Oh, yang 23. Berarti kamu sering kali mengerjakan yang 23 ya? G, Pak. Ya. Oh ya. Ari tinggal nih, Ari Satria. Apa, Pak? Ari tinggalnya di mana nih? Di Giri Purwo. Giri Purwosala, Pak. Giri Purwosala. Oh, salah. Berarti masjidmu ngendi kena salat. Salat tarawih ning kono 23. Iya, Pak. Sip no. Tapi nggak cepet banget toh? Boten. Selesai jam berapa itu? Lebih dari jam 8 dong. Sampai setengah 9 itu, Pak. Setengah 9. Oh, setengah 9. Ya, berarti normal itu. Artinya normal itu rakaatnya yang dikerjakan itu nggak cepat banget. Tapi kalau misalnya 23 kok selesainya jam 8 itu berarti cepat. Kalau yang 11 rakaat itu jam 8 rata-rata selesai. Begini Ari Satria Wijaya, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat taraweh yang ada 11, ada yang 23, bahkan ada yang lebih dari 23 lagi ada, Satria ya. Itu bermula dari begini, bahwa dulu ketika Nabi Muhammad SAW ini mengerjakan sholat tarawih itu biasanya 11 itu seperti apa ya, ada yang mengatakan itu dua sholat sunnah itu masna dua gitu ya. Dan jangan tanya tentang kekusuk panjang pendeknya, tapi jumlahnya seperti itu. Kemudian sepeninggalan Rasulullah, sebenarnya sholat tarawih itu dulu inisiatifnya itu dari pertama Rasulullah itu tidak serta-merta sholat tarawih di masjid terus ya. Nah, karena apa? Takut nanti ketika ini dikerjakan secara terus-menerus di masjid, sehingga para sahabat mengambil kesimpulan bahwa sholat tarawih itu wajib. Maka dibatasi. Kadang Rasulullah juga tidak ke masjid, ini dalam rangka memberi pemahaman kepada para jamaah bahwa sholat tarawih itu sunnah, boleh dikerjakan di masjid ataupun di rumah, dan boleh berjamaah sendiri. Itu jumlahnya
tidak sampai 23 yang dikerjakan oleh Rasulullah itu 11. Ada witirnya 3. Witirnya 3 itu sekarang ada yang mengerjakan 2 rakaat atau 1 rakaat. Yang dikerjakan oleh seperti apa? Hanya pedomannya bahwa sholat tatawwu masna sholat tatawwu, sholat sunnah itu 2 rakaat. Di tempat Ari sholat sunnah, sholat tarawihnya itu 2 rakaat, itu kan ya? Iya Pak. Ari, halo. Iya, sampai Pak. Berarti kan yang witirnya 2 terus 1 begitu kan? Kita tambah 1 ya Pak. Kita tambah 1. Iya. Witir ini. Iya. Yang terakhir kan 1. Itu karena pemahamannya bahwa sholat sunat itu memang kerjakan 2. Tapi ada teman-teman saudara kita yang mengerjakannya karena memang itu termasuk khilafah, perbedaan. Ada yang sholat tarawih langsung 4, 3. Nah, itu juga tidak bisa disalahkan karena jumlahnya memang 11. 8 atau 4, 3. Boleh, silahkan. Tinggal kemantapannya. Jangan sampai kita menyalahkan itu yang salah, itu yang benar. Tidak ada. Karena itu namanya sejarah dan kita tidak tahu persis seperti apa yang betul. Ya. Ini wallahu a'lam anak-anak. Jadi kita harus toleransi kepada saudara-saudara kita yang mengerjakan dengan cara 4, 3, 2 terus 1, witirnya dibagi, disilakan. Ada yang jumlahnya menjadi 23 tambah 1. Dasarnya dari mana yang 23 ini syariatnya dulu Umar bin Khattab itu mengerjakan jumlah itu. Nah, kenapa membuat dalil sendiri? Karena apa? Rasulullah mengatakan ikutilah apa yang dilakukan oleh para sahabatku yang 4 itu. Jadi kalau Umar bin Khattab mengerjakan jumlah itu, silahkan diikuti, nggak apa-apa. Karena Rasulullah sudah mengatakan ikutilah apa yang dikerjakan oleh para sahabatku. Artinya sudah ada izin dari Rasulullah SAW untuk mengerjakan syariat dengan jumlah rakaat yang 23 itu anak-anak. Nah, perkembangannya sekarang ada yang ambil 4, 3 atau 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu disilahkan masing-masing, serkai gimana gitu ya. Bahkan biasanya anak-anak itu sholatnya ada yang 23 tapi cepat banget. Nah, sholat itu intinya ada pada tumak ninahnya, bukan pada banyaknya ya. Ada tumak ninahnya, khusyuknya. Wis cepet sithik. Ada yang anak-anak itu ikut sholatnya singgung cepat, tapi malunya garis bar 8 terus mulai. Nah, orang malu sing 23. Berarti golek penake dhewe. Akhirnya setengah 8 wis mulai. Apa meneh orang nganggo kultum. Jadi penjelasannya seperti itu Ari. Jadi Ari harus tahu bahwa itu adalah khilafiyah, perbedaan. Jadi benar dan salahnya itu di mana? Itu karena namanya sejarah ya. Dan itu sholatnya adalah sholat sunnah. Jadi kami silahkan yang mau mengerjakan 23, kerjakanlah dengan baik, khusyuk. Yang 20, yang mengerjakan 8 sholat tarawih dan 3 sholat witir, juga silahkan dikerjakan dengan baik dan khusyuk. Kita tidak usah menuding, mengklaim paling benar adalah yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh orang lain adalah salah, tidak boleh. Kita harus percaya bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah benar ya. Tapi kalau sholat isya itu tidak bisa dirubah, artinya tidak ada perbedaan. Kalau sholat sunnah memang seringkali ada perbedaan. Seperti itu Ari Satria Wijaya penjelasan Pak. Mungkin kalau ada kurang jelas nanti bisa cari referensi yang lain ya. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus Ari Satria. Kalau Ari tetap 23 silahkan dikerjakan dengan baik, jangan tergesa-gesa. Insya Allah banyaknya ibadah yang dilakukan, mestinya pahalanya juga banyak. Tapi urusan pahala memang itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Satria, terima kasih.
Baik, Terima anak-anak kasih ya. yang lain. Nggih, sami-sami. Masih ada yang lain dari anak-anak sekalian? Baik, dalil puasa sudah jelas, pengertian puasa ini juga sudah, tadi saya sudah sampaikan macam-macam puasa. Nah, ini macam-macam puasa. Ini pelajaran ini ya, pelajaran kelas 8 juga. Adakah di antara kalian yang sudah terbiasa mengerjakan ini yang terutama? Setelah puasa Ramadan, ada puasa yang disebut puasa Syawal. Ya, puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Ada yang terbiasa seperti itu? Rekoso ya. Ini puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah selesai Ramadan itu anak-anak kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bolehkah puasanya putus-putus? Tapi tidak boleh tanggal 1 Syawal, Bu. Puasa nggak boleh ya. Itu haram. Karena hari raya Idul Fitri, ya, makan kok puasa ora mesake sedulure. Tapi kalau tanggal 2 Syawal boleh. Padahal janjinya tanggal 2 Syawal ya masih suasananya suasana hari raya, makan makanan banyak sekali. Tapi kalau kalian sudah berniat mau puasa tanggal 2 ya boleh, secara syariat sah. Jadi puasa Syawal itu nanti insya Allah pahalanya ganjarannya kaya dene nindake poso sepanjang tahun. Jadi kalau kalian setelah puasa Ramadan 1 bulan dilanjutkan 6 hari itu nilainya seperti seolah-olah kalian puasa sepanjang tahun. Jadi kalau kalian bisa membiasakan luar biasa ini. Yang penting di bulan Syawal. Ya. Misalnya awal-awal masih di bulan Syawal awal itu masih silaturahmi ke rumah saudara-saudara, di sana mestinya banyak suguhan makanan, ya kalian pending dulu lah, mungkin minggu kedua nggak apa-apa. Wah ya jadi halal terus sih, ya sudah dipending minggu ketiga, walau semapet selantai Syawal. Artinya di 1 bulan Syawal itu 6 hari dikerjakan. Senin Kamis sudah jelas, puasa Arafah, puasa Asyura. Ya, Arafah ini insya Allah akan diampuni dosa yang telah lalu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Asyura 10 Muharram diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Ya, puasa di bulan Sya'ban, kemarin ya, sebelum puasa Ramadan, bulan Sya'ban puasa ya 13, 14, 15. Ini apa ya, ini puasa tengah bulan. Baik anak-anak, tinggal 4 menit lagi. Alhamdulillah kalian masih bersama. Ini saya tutup aja start screen-nya. Nah, kita nanti bisa beramah-ramah dulu saja nih. Ini masih bersama, ada berapa ini pesertanya? Masih ada 40 ya. Silahkan mau ada yang ditanyakan, kami silahkan anak-anak. Saya menyapa Pandu Prasetya. Halo Pandu. Halo Pak. Halo juga, Assalamualaikum Pandu Prasetyo. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Pandu berada di mana ini? Di rumah Pak. Tinggal di mana? Tinggal di mana nih Pandu? Di Giri Purwokerto Kepek Pak. Oh, Kedukepe. Kedukepe kan Juve. Bang Jonim kok Pak. Oh, Bang C itu masuk ke kanan atau ke kiri?
Iya, kakak dari SMP ke kiri. Oh, ke kiri. Iya. Oh, berarti gak gunung nang dhuwur ya. Oke. Itu Bang Jo itu masuk yang gang kecil itu ke kiri. Lewat ngene. Oh, berarti lewat ngene Pak Hadi kuwi no berarti ya, minyak kuwi ngene. Masuk ke situ ta? Iya. Oke, Pandu. Oh, dulu ada guru agama SMP 1 itu tinggalnya di situ loh. Pak Mardi, almarhum tapi sekarang. Oh, Masih ada. Pak Mardi yang PAI-nya pendek itu. Dulu kan guru sini tuh. Oh iya. Itu kan rumahnya nduwur kae. Wis tahu ngerti Pandu. Sudah, Pak. Biasanya ngimami mesin ngun kedu kepek kuwi. Beliau yang imam. Setelah beliau pensiun, saya masuk ke sini. Saya masuk ke SMP 1, jadi menggantikan beliau. Putranya sinten Pandu? Bu Nunu, Pak. Bu Nunu. Oh ya, di situ juga ada Pak Prapto ya, almarhum. Kenal? Iya. Itu memang konco badminton Pak Darmawan gitu. Ternyata tidak umur panjang beliau. Pak Prapto. Ngerti ya Mai ya, Pandu ya? Iya. Tanggamu juga. Oke, terima kasih Pandu. Ini sudah hampir selesai anak-anak, jam 9.29 menit. Ada yang mau menyapa temannya? Ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini anak-anak, sehingga kalian bisa bertemu tatap muka di kelas, sehingga kita bisa bersama-sama dalam suasana pembelajaran di kelas ya. Ini kemarin ada uji coba PTM itu setidaknya bisa mengurangi rasa kerinduan Bapak Ibu guru kepada para siswanya ya. Para guru mulang, guru papat, limo, tapi kan berhadapan di dalam kelas itu ternyata juga menyenangkan anak-anak. Sudah lama tidak terbina selama 1 tahun ngajar, dan di situ ada siswanya. Bapak Ibu guru juga semangat mengajarnya meskipun yang ada cuma 4-5 gitu ya. Dengan pegang spidol, menulis di papan tulis, menjelaskan satu tema materi, ternyata menyenangkan. Kalau seperti ini kan seperti ngomong sendiri di depan laptop. Jadi kalau kalian tidak menyapa, tidak saling interaksi dengan saya, ini seperti ngopo gitu ya. Makanya bentar-bentar saya menyapa, bentar-bentar saya menyapa, biar saya tidak terasa sendiri begitu anak-anak. Entah kalian itu mendengarkannya sambil ngapain, sambil geletak, atau sambil main game dengan perangkat yang lain, saya tidak tahu ya. Atau dengan sambil ndelok TV atau apa ya, saya juga tidak tahu. Tapi ternyata pembelajaran dengan tatap muka itu bagaimanapun lebih menyenangkan. Bisa terjalin komunikasi intensif, hubungan emosional antara anak dengan siswa, dengan gurunya, dengan anak, dengan orang tuanya, seperti itu. Oke anak-anak, masihkah ada yang mau disampaikan sebelum Pak Darmawan tutup akhiri kegiatan ini anak-anak? Jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di WA Group nggih. Ini ada nilai poinnya sebagai nilai sikap nanti, sikap spiritual. Jadi yang ikut ini insya Allah nanti akan memiliki nilai poin pada nilai spiritual atau sikap spiritual. Begitu anak-anak sekalian, alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung mengikuti kegiatan PJJ, kegiatan tausiah pagi di bulan Ramadan ini. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi kalian tetap sehat, tetap semangat, sejahtera lahir dan batin, dan juga tentunya di bulan puasa ini ibadah kalian, puasa kalian
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal, ganjaran, dan mudah-mudahan bisa menjadikan Allah ridha dan akhirnya memberikan rahmat kepada kalian hingga pada akhirnya nanti dimasukkan bersama orang-orang mukmin, orang-orang mukhlisin, orang-orang solihin di Jannatun Naim atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Quran surat Wal Asri, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Yang tidak keberatan silakan dibuka kameranya, dibuka speakernya, kita baca surah Wal Asri bersama-sama, dilanjutkan dengan doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini. Pak Darmawan doakan mudah-mudahan lancar segala urusan kalian, dimudahkan di dalam segala suatu urusan kalian, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan pandemi ini sudah berlalu dan ridha Allah, hidayah Allah senantiasa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Nadine, Alia, Suci, Brilian, Ari, Pandu, Drunagia, Fatimah, dan semuanya. Langsung saya keluar ya anak-anak. Oke, sampai ketemu.